Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang bersama putra Buya Hamka yang keberapa, Pak? 10. Yang ke-10 bungsu. Yang bungsu. Jadi Bapak ini akan menjelaskan bagaimana sejarah museum ini dan tentang sejarah Buya Hamka nanti ini. Mari ikuti selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya putra bungsu dari Buya Hamka. Buya Hamka ini lahir 17 Februari 1908, meninggal 24 Juli 1981 dalam umur 73 tahun. Beliau dimakamkan di Jakarta di Tanah Kusir. Kebetulan saya berada di kampung dan sebetulnya saya tinggal bersama kakak dan saudara-saudara saya ada di Jakarta. Kebetulan saya di kampung. Alhamdulillah kita sekarang di dalam Museum Buya Hamka ini. Disinilah tempat Buya Hamka dilahirkan. Anda tahu nama Hamka adalah nama singkatan dari seorang ulama yang bernama kecilnya yang diberikan oleh orang tuanya, yaitu Abdul Malik. Setelah dia pulang haji, disinilah kita bisa lihat. Setelah dia pulang haji, maka namanya melekatlah Haji di sini. Melekat Haji, Pak. Haji Abdul Malik. Haji Abdul Malik Karim, dia pakai nama belakang ayahnya. Abdul Karim. Nah, yang ini dipakai nama datuknya. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Haji Abdul Malik Karim Amrullah ini adalah seorang ulama juga, dan datuknya juga seorang syekh di Minangkabau yang mengembangkan agama Islam di tahun 1830-an. Ya. Inilah adik-beradik Hamka, 6 orang bersaudara. Adapun yang perlu Anda tahu bahwa museum ini berdiri pada tahun 2000. Nah, siapa yang punya ide dan punya pemikiran bahwa disinilah tempat lahir Buya Hamka yang didirikan sebuah museum oleh satu organisasi dari Malaysia bernama Angkatan Belia Islam Malaysia, Indonesia. Ini peletakan batu pertama dan pembangunan museum. Anda bisa lihat tahun 2000 dibuat Angkatan Belia Islam Malaysia. Mereka sebelumnya pada tahun 1999 ya, dia datang ke rumah ke Jakarta menemui anak-anak yang Buya Hamka dan bertanya di mana Hamka dilahirkan. Kami tunjukkan dia di sini. Ini rumah sudah tidak ada lagi, sudah hancur. Inilah sisa rumah dulu, hanya batu sini saja. Maka pada saat itulah saudara-saudara kita dari Malaysia punya ide untuk membuat sebuah sejarah tentang Hamka berupa museum. Dibuatlah pada tahun 2000 dan selesai 2001 November. Selanjutnya berarti sudah 24 tahun museum ini berdiri, dan alhamdulillah banyak orang yang datang dan ingin mengetahui bagaimana sejarah Hamka. Sejarah seorang ulama, seorang pemikir, seorang wartawan, seorang penulis, seorang otodidak ya. Beliau ini otodidak karena tidak belajar secara formal, tapi beliau sudah pernah mendapat gelar doktor dari Al-Azhar dan pada tahun 1959. Dan dilanjutkan menerima gelar doktor kedua dari Malaysia, dari Universitas Kebangsaan Malaysia pada tahun 1974. Dalam perjalanan waktu setelah 42 tahun beliau meninggal, alhamdulillah museum ini masih banyak didatangi orang. Karena museum ini tanah kelahiran di Minang, tanah ini tidak boleh dipindah tangankan atau diperjualbelikan. Karena ini tanah pusaka. Jadi rekan-rekan saudara-saudara kita dari Malaysia minta izin kepada Pemda daerah. Bagaimana caranya ke gubernur, maka berdirilah gubernur menyambut baik dan berdirilah museum ini seperti yang Anda lihat sekarang, dan memang tidak merubah fisik lama, karena dalamnya saja yang dirubah menjadi
untuk museum. Boleh kita kemari lagi. Kami berharap memang selama museum ini berdiri, selama tamu-tamu kami masih ingin datang melihat bagaimana cerita tentang Hamka, maka museum ini akan terus berjalan sampai batas waktu yang tak ditentukan. Ya, mungkin sampai saat ini memang kami akui tamu yang paling banyak, hampir 80% itu dari Malaysia. Ya, alhamdulillah tadi pun sudah mulai, karena ini suasana musim lebaran, tadi sudah mulai trip pertama Malaysia ada 6 orang yang datang, dan alhamdulillah setelah adanya beberapa film menceritakan tentang Hamka, bertambah banyaklah tamu yang datang, penasaran, ingin mengetahui di mana si Hamka dilahirkan. Ya, dalam keadaan seperti ini, dan masih banyak lagi benda-benda yang harus kami siapkan. Masih banyak yang kurang yang kami akan telusuri, sebab sekarang benda-benda yang pribadi itu sudah berpindah tangan kepada cucu ya, kepada generasi ketiga. Tapi alhamdulillah insya Allah pelan-pelan kami akan lengkapi. Mungkin dari sini mungkin ada nggak mengganggu? Enggak apa-apa. Ya. Ini Hamka pada umur 10 tahun. 10 tahun ya. Ya. Dan dia sempat mengembangkan Serikat Muhammadiyah di Pekalongan di Jawa. Di Jawa. Dia memakai kostum Jawa. Nah, ini umur berapa, Pak? Ini umurnya 21 tahun. 21. Ya. Dan kita masih bersyukurlah lahirnya ulama-ulama besar itu ternyata dari Minangkabau. Sebab Hamka sendiri ayahnya juga seorang ulama, dan kakeknya pun seorang ulama juga. Dan memang inilah tempat di mana Hamka dilahirkan, hanya sampai umur 10 tahun. 10 tahun. Setelah umur 10 tahun dia dibawa ayahnya ke Sumatera Tawarib di Padang Panjang. Beliau ini tidak pernah tamat sekolah formal, tak pernah mengenyam sekolah rakyat, sekolah dasar pun tak pernah. Tapi dia masuk pesantren, niat membaca, niat ingin mengetahui apapun. Itu sampai dia menjadi seorang, mendapat gelar profesor, mendapat gelar doktor 2. Itulah yang saya sebagai putra beliau Jun tak masuk akal seorang Hamka yang bisa seperti itu, di mana 100 tahun yang lalu keadaan Hamka dan keadaan kampung kita seperti apa, sangat tradisional, sangat tidak banyak kontribusi kepada luar meninjau. Tapi beliau masih bisa menjalankan niat, keinginan yang kuat untuk membaca dan untuk segala sesuatu mengetahui. Alhamdulillah kita bersyukur orang Minangkabau, seorang ulama besar, masih bisa dicintai orang. Dan kami sebagai keluarga, Hamka bukan milik kami, tapi Hamka milik semua orang yang mencintai beliau. Dan buku-bukunya dia sudah menerbitkan 168 judul buku, di luar tulisan-tulisan lepas. Ya, mudah-mudahan ini menjadi berkah kita semua. Amin, amin. Dan menjadi inspirasi baru. Semoga generasi muda bisa melahirkan Hamka-Hamka baru. Kami mengharapkan seperti itu. Mudah-mudahan menjadi destinasi religi, wisata religi buat kami di Maninjau. Amin. Insya Allah. Amin. Mungkin selesai? Udah. Cukup? Cukup, Pak. Udah. Ya.